Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan kitab Al-Usulul Thalathah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari kitab tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Kitab Al-Qawaidul Arba' sama juga dengan Al-Usulul Thalathah dari sisi penulisnya, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Jika diperlukan untuk memahami kalimat-kalimat, menambah penjelasan dan faedah, kita akan membaca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, atau yang lainnya jika diperlukan untuk memahami dan menambah faedah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita masuk pada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk menjagamu, melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada, dan menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa segera beristighfar. Karena sesungguhnya 3 hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Masya Allah. Kalimat yang ringkas namun sangat agung maknanya. Diambil tentunya dari dalil-dalil syar'i, dari Alkitab was Sunnah. Inilah kalam ulama. Kalam ulama lebih memperhatikan sisi dalil, yakni lebih mencocoki dalil. Berhati-hati dalam berbicara, tidak sembarangan mengutip, mengambil itu tidak sembarangan. Mereka berusaha untuk mencocoki dalil dalam ucapannya. Hadza kalamul ulama'ir rasikhin. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi al-qawaidul arba' allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini qawaidul arba' ini ditulis, disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, sama seperti Al-Usulul Thalathah. Wa hiya risalatun mustaqillah, ini risalah tersendiri, ya, bukan usul salasah, bukan, tapi tersendiri dari usul salasah. Usul salasah risalah tersendiri, kitab, ya, Qawaidul Arba' tersendiri juga. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usul min ajlil hajati ilaiha, tetapi dicetak
bersamaan dengan thalathah usul, bersama al-usulul thalathah, karena kebutuhan terhadap kitab ini. Litakuna fi mutanawal aidi talabatil ilm, agar bisa didapatkan oleh para penuntut ilmu. Saking pentingnya pembahasan ini. Wal qawaid, qawaid jam'u qaidah, qawaidul arba. Kenapa dinamakan qawaidul arba? Ya, qawaid itu sendiri jamak dari qaidah. Wal qaidatu hiyal asl. Al qaidah maknanya asal, landasan, dasar, pondasi. Alladzi yatafarra'u anhu masailu katsirah, yang tercabang darinya banyak permasalahan, au furu'un katsirah, atau cabang-cabang yang banyak. Wa madmunu hadhil qawaidil arba', yakni dikatakan qawaidul arba' berarti 4 landasan, ya, 4 dasar, 4 landasan atau 4 dasar. Bahasa mudahnya 4 kaidah. Dan kandungan dari kaidah yang 4 ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirki. Di dalam kitab ini kandungannya kita mengenal tauhid dan mengenal syirik. Itu intinya, ya. Di sini kita diperkenalkan dengan tauhid dan syirik. Meskipun kita sudah membahas itu dalam al-usulul thalathah, di sini diperjelas lagi, lebih jelas lagi penjelasannya. Wa ma hiyal qa'idatu fit tauhid, apa itu kaidah dalam tauhid? Wa ma hiyal qa'idatu fis syirki, apa itu kaidah dalam syirik? Nah, di sini dijelaskan. Li'anna katsiran minan nas, karena kebanyakan dari manusia yatakhabbatuna fi hadzainil amrain, serampangan dalam memahami 2 hal ini. Sebagian memahami tauhid dengan pemahamannya sendiri, memahami syirik dengan pemahamannya sendiri. Bahkan dalam ucapan sebagian awam, kata-kata syirik itu bermakna dengki. Hadza batil, ini tidak benar, ini salah, bukan dalam lisan yang benar pengucapannya. Jangan syirik kamu, jangan syirik kamu. Ini kata mereka. Syirik yang dimaksud dengki, padahal syirik itu adalah beribadah kepada Allah dan selain Allah. Da'watu ghairihi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah. Itu syirik. Ya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, banyak dari manusia yang serampangan dalam memahami makna tauhid dan syirik. Sebagian memaknakan kalimat tauhid ini dengan kalimat-kalimat yang biasa diikrarkan oleh orang-orang sufi, ya. Ya. Tauhid, tauhid harus melekat. Tidak sebagaimana yang difahami dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini salah yang seperti ini. Apa pengertian tauhid? Sudah kita lewati. Ya, tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ya. Ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang khusus baginya. Mengesahkan Allah dalam bab rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma wa sifat. Ini tauhidullah. Bukan yang penting zikir Allah, Allah, Allah lengket di hati. Lah, bukan begitu. Itu bukan pengertian tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Maka banyak dari manusia yang serampangan dalam memahami tauhid dan syirik. Perlu di sini dikupas, ya, dalam kitab ini akan dikupas tentang tauhid dan syirik. Yatakhabbatuna fi makna tauhid, mahu, mereka serampangan dalam memahami makna tauhid, apa itu tauhid. Wa yatakhabbatuna fi makna syirik, demikian pula dengan syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawa, masing-masing menafsirkan tauhid dan syirik sesuai dengan hawa nafsunya.
Walakinil wajib, tetapi kata beliau hafizahullah, yang wajib adalah annana narji'u fi taq'idina ilal kitabi was sunnah. Dalam hal kaidah kita kembali kepada Alkitab was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah. Liyakuna hadha taq'idan sahihan saliman ma'khudhan min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, agar kaidah kita ini menjadi kaidah yang sahih, benar, ya. Tidak sembarang kaidah, ya. Kaidahnya diambil dari Alkitab was sunnah. Selamat. Orang yang mau mengkritik silakan kritik, ya. Kritik kalau misalkan ada salahnya, ya. Kembalikan kepada Alkitab was sunnah. Kita lihat kritikannya, ternyata dilihat salah, ya. Kritikan ini hanya memperturutkan hawa nafsunya. Tidak benar. Al-Quran dan sunnah tidak berbicara seperti ini. Nah, selamat dari berbagai macam kritikan. Kalau seseorang berkaidah dengan kaidah yang diambil dari Alkitab was sunnah, selamat, ya. Selamat, ya, kaidahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. La siyama fi hadainil amrainil azimaini at-tauhidi wasyirki. Terlebih dalam dua hal ini, dua hal yang sangat agung ini, yakni at-tauhid dan syirik. Wa Syekh rahimahullah lam yadhkur hadhil qawaida min indihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah menyebutkan kaidah-kaidah ini diambil dari sisinya, au min fikrihi, atau dari pemikirannya, dari kantongnya. Bukan beliau mengambil itu dari kantongnya. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang serampangan. Asal buat kaidah, asal buat pemahaman, cari pengikut setelah itu. La, Syekh tidak demikian. Beliau mentatabbu', menelusuri Alkitab was sunnah, membaca, memahami, setelah itu menyimpulkannya. Nah, dengan kesimpulan itulah dibuat kaidah begini, ya. Dari nusus yang ada, nas-nas, dalil yang ada, begini kesimpulannya. Wa innama akhadha hadhil qawaida min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Hanya saja beliau mengambil kaidah-kaidah ini dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arafta hadhil qawaida wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhid alladzi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa ma'rifatu syirki alladhi hadzara Allahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Apabila engkau mengetahui kaidah-kaidah ini dan memahaminya, akan mudah bagimu setelah itu memahami tauhid yang Allah utus dengannya para rasul. Allah turunkan kitab-kitab, Allah turunkan dengannya kitab-kitab, dan mudah pula bagimu untuk memahami kesyirikan yang Allah peringatkan, yang Allah jelaskan bahayanya di dunia dan di akhirat. Wa hadza amrun muhimmun jiddan, ini adalah perkara yang sangat penting. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis shalah. Ini lebih wajib bagimu daripada sekedar memahami hukum-hukum salat, zakat, ibadah, dan setiap setiap perkara-perkara agama, ya. Lebih wajib bagimu memahami ini, ya. Kenapa? Li'anna hadza huwal amrul awwali wal asas. Karena ini adalah perkara yang pertama dan pondasi. Lianna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadat la tasihhu idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah. Karena salat, zakat, haji dan selainnya dari macam-macam ibadah tidak sah apabila tidak dibangun di atas akidah yang benar.
Kalau akidahnya rusak, amalan-amalannya rusak semua. Pondasinya itu akidah. Akidah harus benar. Wahiyat tauhidul khalisu lillahi azza wa jal. Yaitu tauhid, ya, mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah azza wa jal. Bukan berarti dilarang mempelajari salat, zakat, tidak dilarang, ya. Mempelajari salat, zakat tetap disyariatkan, tetap perlu. Itu adalah hukum-hukum yang patut kita pelajari. Tetapi mempelajari tauhid ini lebih penting. Ya, lebih penting. Kenapa? Karena akidah kalau tidak benar, akidah kalau rusak, yang lain rusak. Barakallahu fikum. Waqad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawa'id al-arba' bi muqaddimah 'azimah fiha ad-du'a li talabatil ilm. Sungguh beliau rahimahullah menyebutkan dalam muqaddimah kitab ini dengan doa. Beliau mendoakan penuntut ilmu, ya, orang-orang yang membaca kitabnya, yang mempelajari kitab ini. Wa tanbih, dan mengingatkan ala ma sayaqul, terhadap apa yang akan beliau katakan. Dan insyaallah pembahasan berikutnya kita akan baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang makna-makna dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.